kata-kata sedih setelah melahirkan, pikirkan gangguan depresi atau gangguan sedih, gangguan kejiwaan setelah dia melahirkan. Pasien mengatakan sering menangis tanpa alasan jelas, merasa dirinya ibu yang tidak berguna, dan merasa bersalah karena tidak mampu merawat bayinya dengan baik. Pasien juga mengeluh sulit tidur, nafsu makan menurun, serta kehilangan minat, ya kan? Keluhan tersebut hampir tiap hari selama 4 minggu terakhir sejak persalinan. Oke, ayo jawabannya apa? Ini gampang banget. Ayo, jawabannya apa? Semuanya pada aktif dong. B, 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 B. Pinter banget. Gampang ya teman-teman ya, gampang banget ya. Nah, jadi keywordnya adalah setelah melahirkan anak pertamanya. Setelah melahirkan anak. Kalau setelah melahirkan anak, gangguan kejiwaannya cuma ada 3 nih. Yang pertama ada baby blues, gue singkatin BB ya. Ada depresi postpartum, DPP, dan ada psikotik postpartum. Ya, bedanya dari apa? Sebenarnya kalian lihat dari onset dan juga dari manifestasi klinisnya. Nah, kenapa ini depresi postpartum? Ya karena dia mengarah ke depresi. Ada gejala depresinya. Nafsu makan, sorry, yang paling pertama hilang minat pastinya. Sedih itu gejala depresi tuh. Dan nafsu makan menurun, tidak mampu merawat bayinya dengan baik, ya kan? Dan udah berlangsung 4 minggu. Jadi kalau depresi postpartum 2 sampai 4 minggu teman-teman onsetnya. Nah, makanya kenapa bukan baby blues? Kalau baby blues itu paling lama tuh 7 hari. Paling lama tuh 7 hari. Paling lama banget, ya kan? Kalau psikotik postpartum itu sebenarnya dari awal bisa muncul sampai 3 minggu. Itu paling lama tuh. Tapi kalau psikotik berarti ada gejala psikotik. Ya, which is ada waham atau halunya. Gitu. Simple banget. Psikiatri itu enak banget semua. Kalau kalian pahami konsep onset dan keywordnya, itu kalian bakal bisa menjawab semuanya. Depresi postpartum. Gampang kan? Tadi gue udah jelasin ya, mood depresif setelah dia melahirkan ada 3. Kalian cuma bedain dari onset dan juga manifestasinya. Baby blues itu awal-awal, teman-teman. Makanya dia masih mau merawat anaknya. Karena dia bukan depresi. Depresi itu hilang minat kan. Jadi kalau depresi postpartum itu nggak mau merawat anaknya. Sebenarnya dari 2 minggu sih. Kalau psikotik postpartum itu udah ada halu atau wahamnya. Karena kalau psikotik dia mau bunuh anaknya. Dia yakin anaknya itu anak iblis gitu loh. Nah, makanya obatnya beda. Kalau baby blues itu hilang sendiri, kita cuma edukasi. Ibu, emang wajar kalau anak pertama atau ibu masih muda itu wajar sedih nggak mampu merawat anaknya gitu ya. Tapi kalau depresi postpartum butuh obat sih. Karena kan dia udah depresi kan. Ya kalian berikan fluoxetine, sertralin terserah. Kalau psikotik pisahkan bayi, litium, antipsikotik, benzodiazepin harus bersamaan. Kenapa? Untuk mengurangi gejala psikotiknya. Itu penting banget. Kenapa bukan major depressive disorder? Itu depresi murni, bukan karena postpartum, paham ya? Psikotik no, penyesuaian no, baby blues juga enggak. 18. Ayo. Apa terapi farmakologis yang paling tepat untuk kondisi pasien? Jadi laki 30 tahun dibawa keluarganya ke IGD karena sejak seminggu cepet banget ya Sabrina ya. Psikiatri emang enak ya. Terakhir tampak sangat aktif dan sulit dikendalikan. Pasien hanya tidur 2 jam tiap malam namun tetap merasa penuh energi. Paham ya? Pasien berbicara sangat cepat, sering berpindah topik pembicaraan, dan merasa dirinya memiliki banyak ide bisnis besar yang akan membuatnya sangat kaya. Tampak mudah marah ketika keinginannya tidak diturutin. Sekarang gue mau kalian identifikasi satu-satu. Psikiatri itu seninya, itu kalian harus tahu istilah-istilahnya. Paham ya? Dan mengarah kemana. Tampak sangat aktif dan sulit dikendalikan. Sangat sangat aktif ya. Kalau gue gambarin dari emoticon dia gini banget orangnya. Kayak seneng banget gitu ya. Aktif banget ya. Energinya banyak banget. Sangat cepat dan sering berpindah topik pembicaraan. Ini istilahnya apa sih? Kalau psikopatologinya ini istilahnya apa ya? Bacot dan topiknya pindah-pindah. Ayo, ayo kira-kira apa namanya? Istilah psikopatologinya. Bacot banget, topiknya pindah-pindah. Apa namanya? Ayo. Ayo, masa lupa. Ini simple banget loh, teman-teman. Oke, pinter banget. Flight of idea. Flight of idea. Pinter banget. Punya ide bisnis besar akan membuatnya sangat kaya. Ada yang tahu nggak ini apa istilahnya? Kayak merasa dirinya memiliki, merasa dirinya. Ini waham nih. Waham apa? Waham kebesaran atau grandios. Pinter banget. Pinter banget kalian ya. Tampak mudah marah ketika keinginannya tidak diturutin. Diagnosis, ayo. Apa? Diagnosisnya apa berarti? Pinter banget. Ini adalah mania. Kalau gue lengkapin pakai episode ya, episode manik atau mania. Oke, gampang banget. Berarti obatnya apa dong kalau dia mania? Kalau dia mania berarti obatnya apa? Farmakologisnya. Ini manik ditambah ada gejala psikotik ya, karena dia ada waham ya. Ayo, kira-kira.
Mood stabilizer pinter banget. Jawabannya A, B, C, D, E. Ayo semuanya pada muncul dong. Yang mana nih mood stabilizer? Ini udah apa ya? Refresh ingatan kalian ya. D, yang lain? Ayo, D, pinter banget. Di valproate adalah obatnya. Sip. Nah, jadi manik ya. Ini gini, manik itu intinya adalah euforia. Euforia, teman-teman. Jadi dia bakal seneng mulu. Jadi afeknya itu afek hipertimik. Dia seneng banget gitu lah. Nah, gitu. Akibat apa? Ini akibat neurotransmitter serotonin, dopaminnya meningkat banget. Nah, cuma ada istilah hipomania. Kalau hipomania itu lebih ringan gitu loh. Lebih ringan, nggak ada hendaya, dan mostly di bawah 7 hari. Nah, di bawah seminggu. Tapi kalau mania, itu minimal seminggu. Nah, minimal seminggu. Dan udah parah banget. Nanti kalian tentukan, apakah ada gejala psikotik atau tidak ada. Kalau tanpa, berarti nggak ada halu atau waham. Paham ya? Tidak ada halu atau waham. Kalau dengan mania, dengan psikotik maksud gue, berarti ada waham atau halu. Nah, tadi contohnya ada waham kebesaran. Dia merasa dia punya ide yang banyak sehingga membuat dia kaya gitu loh. Itu dengan gejala psikotik. Oke, itu bedanya mania hipomania sama-sama sebenarnya dia aktivitas berlebihan, cuma dari onset mania seminggu, kalau hipomania itu kurang dari seminggu sih. Dan mania itu lebih parah gitu loh. Hipomania itu lebih ringan gitu. Ini lebih ringan aja. Oke? Gampang kan? Energi bertambah, nggak bisa bobo, bacot banget, flight of ideas, terus ide grandiositas, terlalu optimis, itu manik banget. Makanya lu berikan obat mood stabilizer, biar dia tidak terlalu seperti itu. Oke? Pakai apa? Lithium karbonat di valproate, atau boleh juga sih berikan karbamazepin juga nggak apa-apa. Tapi first line-nya itu adalah lithium karbonat 300 sampai 600 mg. Kalau disertai dengan gejala psikotik, ada waham tadi, jangan lupa berikan olanzapin atau risperidon, ya, karena kan dia ada gejala psikotik. Jangan lithium karbonat aja gitu. Hipomanik mood stabilizer juga kak dok? Iya benar ya. Manik, hipomanik itu semua mood stabilizer. CBT, SLWIS, Cognitive Behavior Therapy ya untuk edukasi psikoterapinya. Gampang ya, enak kan? Jiwa itu enak banget. Lumbung nilai nih kalau jiwa ya. Ayo, ini referensi IP 2025. Gaskan. Diagnosis yang paling tepat kira-kira. Laki 27 tahun ke poli psikiatri karena merasa kebingungan dengan dorongan seksual yang dialaminya sejak beberapa tahun terakhir. Dia mengaku sering merasa terangsang secara seksual ketika melihat atau menyentuh sepatu wanita. Bahkan lebih dibandingkan ketika dengan pasangannya. Sulit dikendalikan. Oke, dia doyan sama sepatu doang. Ya ini benda tak hidup nih. Benda mati. Nah, gampang banget. Fetish. Gampang ya. Oke, sekarang gue mau tes ingatan kalian. Voyeur apa? Voyeur dia doyan apa? Ayo. Ini masalah prevensi seksual ya. Doyan ngintip, pinter banget. Ingat aja, voyeur, voyeur, view. Ingat aja, view. Exhibitionism. Dia doyan apa? Kasih gue satu keyword pamer, pinter banget. Pamer kelamin, mantep banget ya. Froteurism. Kasih keyword gue yang paling gampang buat diingat. Nunjukin. Exhibition pamer sayang. Froteu sekarang. Kalau froteu, suka Froteo sayang. Ayo, dia suka ngapain? Gesek, pinter banget. Gesek-gesek kelaminnya gitu. Terus transfetisme fetishistik apa dong bedanya? Fetisnya ada nih. Kalau transfetisme berarti dia apa? Dia doyan apa? Dia doyan fetisnya apa? Fetisnya kalau coba kalian kasih kesimpulan sendiri yang kalian tahu. Nah, pinter banget. Dia doyan pakai pakaian lawan jenis, pinter banget. Lawan jenis. Tapi dia nafsu gitu ya. Dia karena nafsu. Karena ada juga dia doyan pakaian lawan jenis tapi dia nggak nafsu. Namanya transvestisme peran ganda. Jadi kalau peran ganda itu dia nggak nafsu gitu. Nah gitu deh. Mantep kalian, pinter banget. Jadi ini adalah prevensi seksual yang salah. Fetish tadi dia doyan benda mati ya. Semuanya, bukan hanya sepatu. Kayak, aduh, dok, aku sebenarnya nafsu banget kalau dia pakai anting merah, anting kuning gitu. Froteu gesek. Masokism itu dia suka di ya berarti dia objeknya, suka disiksa, suka dipukulin, diikat. Kalau sadisme dia yang suka melakukan, dia yang melakukan, dia sebagai subjeknya, suka memukul, melecehkan, mengikat, ya sadis banget ya. Voyeur, view, suka ngintip. Exhibitionism, pamer. Troil, suka main bertiga. Necrophile, suka sama jenazah. Zoofilia dulu, sama hewan. Pedo ya, nah kalau pedo mah tahu ya, ada bocil. Erotomania dia halu sih, kayak gue kayak disuka banget sama orang-orang dok gitu. Dia pick me halu erotomania. Sekarang nimposetria. Ini adalah hypersex. Jadi kalau hypersex itu ada dua nih. Pada cewek namanya nimpomania, pada cowok namanya setriasis, gitu ya. All of this obatnya cuma SSRI. Kenapa? Biar dia tenang ya, biar tenang aja. Biar tidak ada pemikiran untuk melakukan hal yang aneh. Hal yang aneh itu cuma bisa berubah dari pasien sendiri. Kita sebagai dokter cuma bisa melakukan psikoterapi. Tapi obat-obatan itu penting buat pasien itu tenang gitu. Biar nggak ada muncul pikiran aneh-anehnya. Itu tujuannya.
20. Ayo, gampang ya teman-teman ya. Apakah diagnosis yang paling tepat? Laki 45. Dibawa keluarganya ke poli psikiatri karena sejak 8 bulan merasa bahwa tetangganya berusaha meracuni dirinya. Ayo kita pelan-pelan. 45 ke poli 8 bulan tetangganya berusaha meracuni dirinya. Ayo, dia apa nih kira-kira? Istilahnya apa? Merasa bahwa tetangganya berusaha meracuni dirinya. Ada yang paham? Maksudnya apa? Gue kasih clue, ini waham. Waham apa? Waham? Waham paranoid bukan. Itu bukan waham paranoid. Waham curiga, pinter banget. Atau curiga atau curiga atau apa istilahnya? Nama lainnya? Waham? Ada yang tahu nggak? Curiga atau kejar? Oke, itu banget. Sip. Nah, gitu ya. Persekutorik juga bisa. Persekutorik juga bisa. Dia tuh merasa takut banget. Takut orang-orang itu bakal bunuh dia. Dok, saya merasa ya, saya yakin dokter itu punya pisau kan di belakang belakang apa ya, belakang badan dokter kan buat bunuh saya kan. Dokter pasti berkomplotan kan sama keluarga saya buat bunuh saya kan. Jadi dia ketakutan banget ya, efeknya dia ketakutan gitu. Paham ya? Gitu. Sekarang pasien mengatakan, dia mengatakan tetangganya sering menaruh sianida di makanan yang dijual di warung dekat rumahnya. Oke, cocok. Berarti memang dia waham curiga karena dia merasa bahwa tetangganya yang sering menaruh sianida. Pasien kadang memeriksa makanan secara berulang sebelum dimakan dan sering menutup jendela rumah karena merasa sedang diawasi. Semuanya ini adalah waham sih, karena dia masih yakin gitu. Oke? Keluarga mengatakan pasien masih dapat bekerja seperti biasa sebagai pegawai toko. Berarti keywordnya waham aja. Jadi waham, waham itu 8 bulan. Diagnosis, gas kan? Gampang banget. Nah, waham menetap. Jadi waham aja yang lebih dari 3 bulan atau sampai dengan 3 bulan itu gangguan waham menetap. Gampang ya? Sip. Jadi gangguan waham menetap adalah waham tok ya, waham aja minimal 3 bulan nih. 3 bulan lebih ya. Gitu ya. Jadi waham satu-satunya gejala yang mencolok. Sometimes ada halusinasi tapi kemudian turun lagi. Kenapa belum skizofrenia? Kenapa bukan skizofrenia? Karena kalau skizofrenia itu ya rumusnya adalah halu ditambah waham yang menetap. Nah, halu ditambah waham yang menetap. Lebih atau sama dengan 1 bulan gitu ya. Kebanyakan ada halunya. Dok, kan skizofrenia bisa waham juga. Bisa waham juga. Tapi kalau wahamnya udah lebih dari 3 bulan, berarti waham menetap. Kita nggak boleh bilang itu skizofrenia. Karena wahamnya menetap lebih dari 3 bulan. Kalau misalnya wahamnya, waham tok nih, ya, tapi antara masih range 1 sampai 2 bulan misalnya. Apakah ini diagnosisnya adalah gangguan waham menetap? Enggak. Ini diagnosisnya boleh kalian sebut skizofrenia. Dengan waham yang menetap tapi masih di bawah 3 bulan. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan, itu berarti udah berubah gangguan waham menetap. Dok, kapan lagi bisa disebut dengan skizofrenia? Kalau ada halunya. Jadi kalau ada halu ditambah waham, even lebih dari 3 bulan, mau 1 bulan minimal, tetap lu katakan sebagai skizofrenia. Paham ya? Ada yang bertanya nih, aman bisoprolol? Kalau gangguan psikotik akut gimana ya dok ya? Kalau akut onsetnya kurang sayang, kurang dari 1 bulan. Gitu. Dari onset sih, sebenarnya dari onset. Nah, jadi kalau misalnya psikotik akut kurang dari sebulan, gangguan psikotik akut. Kalau gangguan waham menetap lebih dari 3 bulan. Kalau skizofrenia, halu ditambah waham lebih dari sebulan. Nah, tapi bisa, halu tok bisa, waham tok bisa. Tapi kalau waham toknya itu kurang dari 3 bulan ya. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, ya mau tidak mau kita masukkan ke gangguan waham menetap. Kecuali ada muncul halunya, itu bisa dikatakan skizofrenia. Pahami batasannya, pahami deskripsi onsetnya. Oke, gampang. Waham only ya, gitu deh. Ya udah tata laksananya sama ya, CBT antipsikotik, lu mau kasih risperidon boleh 2 sampai 6 miligram. Sebenarnya pilihan antipsikotik banyak banget, tapi lu mau kasih rispe boleh. Ini sebagai first line-nya, ya kan? Haloperidol juga boleh. Kenapa rispe? Ada yang bilang rispe itu bagus buat gangguan waham menetap secara penelitian ya. Karena biasanya kalau orang GWM nanti gejala negatifnya bisa muncul. Gejala negatif bisa ditekan oleh risperidon. Gitu sayang-sayangku. Nah, ini bedanya dengan skizofrenia yang tadi gue bilang, psikotik akut tadi yang bertanya itu kurang dari sebulan, skizoafektif gangguan skizofrenia dengan mood atau afektif minimal 2 minggu dan muncul bersamaan. Sip, gampang banget. 21, psikiatri itu enak ya. Diagnosis yang paling tepat, anak laki 11 tahun. Dibawa mamanya ke poliklinik karena sejak sekitar 1 tahun terakhir sering melakukan gerakan berkedip dan menggerakkan kepala secara tiba-tiba berulang. Beberapa bulan terakhir, pasien juga sering mengeluarkan kata-kata kasar secara tiba-tiba tanpa tujuan yang jelas. Gerakan berkedip suka mengeluarkan kata kasar. Dia mengatakan ia merasa sulit menahannya. Gejala biasa berkurang saat pasien tidur, neurologis tidak ditemukan kelainan motorik. Jadi kata kuncinya,
ada gerakan stereotipik. Jadi ada gejala atau gerakan stereotipik atau berulang, ya kan? Berulangnya itu berkedip. Nah, jadi ada gerakan motorik yang berulang, ya, which is yang berkedipnya. Nah, ditambah ada yang vokalik. Yang vokalik itu karena dia sering mengatakan kata-kata kasar secara tiba-tiba. Ya, jadi kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Dua-duanya muncul nih. Konsepnya berapa lama? 1 tahun terakhir. Berarti lebih dari atau samaan 1 tahun. Diagnosis. Jawabannya apa? Gue udah kasih clue-nya ya. Pinter banget. Jawabannya Tourette Syndrome. GPPH bukan ya. GPPH itu dia hiperaktivitas ya. Bukan gerakan stereotipik. Ini gerakan ya. Oke, sip. Transient bukan. Kalau transient rumusnya apa? Kalau transient tic disorder, rumusnya adalah gerakan motorik atau dan vokal. Artinya bisa keduanya atau bisa salah satu yang muncul. Dok, dia berkedip doang nih. Atau berkedip dengan kata-kata kasar. Atau kata-kata kasar doang. Motorik atau dan vokal. Tapi dia kurang dari setahun. Kalau kurang dari setahun, itu berarti transient. Gitu. Ini baru transient. Sekarang OCD bukan. OCD itu dia punya obsesi di kepalanya ya. Dia punya obsesi kepala bukan karena gerakan yang tiba-tiba bukan. Chronic tic disorder. Nah, apalagi kronik. Nah, kalau kronik itu rumusnya gejala motorik atau vokal. Jadi salah satunya doang ya. Bukan keduanya, salah satunya doang. Lebih dari 1 tahun itu baru dikatakan chronic tic disorder. Jadi kesimpulannya kronik sama yang Tourette itu sama-sama lebih dari setahun. Tapi bedanya kalau yang Tourette syndrome itu keduanya muncul, kalau yang kronik salah satunya aja. Oke, okay. It's very simple buat gangguan tik. Gangguan tik tadi gue udah bilang ya, gerakan berulang-ulang, involuntir, tiba-tiba. Itu karena faktor kebiasaan sih. Kebiasaan. Nah gitu ya. Biasanya bocil-bocil nih, kalau dia lagi gabut, kebiasaan kedip-kedipkan mata atau bicara kasar ngikutin orang-orang ya. Kayak gitu ya, biasa bocil-bocil ya. Jadi kebiasaan tiba-tiba involuntir aja gitu. Yang motorik tadi bisa karena mengedip mata, meringkan leher. Kalau vokal bicara kotor, batuk, mendehem gitu. Kalian pernah perhatikan orang yang sering ngelakuin itu nggak? Itu mungkin tik tuh kalau kayak gitu, karena kebiasaan. Tadi gue udah jelasin ya ini ya. Gue udah jelasin ya, udah paham ya? Tata laksananya terapi perilaku aja sih. Bu, anaknya tuh kalau dia lagi stres, lagi capek, tolong diajarkan jangan melakukan hal-hal yang berulang. Karena itu bisa muncul tiba-tiba tanpa dia sadari lagi. Habit reversal training. Tapi kalau dia batuk-batuk ya udah lu kasih obat batuk aja. Ya kan? Gitu. Kalau second lainnya yang cegukan atau mendehem itu boleh kalian berikan antipsikotik. Karena antipsikotik punya efek mengurangi gejala mendehemnya. Lebih ke simptomatik sih. Tapi buat definitifnya ya habit reversal training. Gampang ya? Nomor 22. Manakah temuan penunjang yang sesuai dengan kondisi pasien? Perempuan 70 tahun dibawa keluarganya ke poli karena sering berkata kasar 2 tahun terakhir ini. Pasien yang sebelumnya dikenal sopan, namun kini sering membuat lelucon yang tidak pantas di tempat umum dan tampak tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Pasien juga sering mengambil makanan orang lain dan memarahi cucunya. Akibat perilakunya ini, kini harus selalu dalam pengawasan keluarga saat beraktivitas. Ada yang tahu nggak ini diagnosisnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak diagnosisnya apa kira-kira? Ayo, gampang banget. Sering berkata kasar ya. Dia melucon tidak pantas, mengambil dan memarahi cucunya. Kira-kira diagnosisnya apa? Dia usianya tua sih. Ada yang tahu nggak diagnosisnya apa? Yang lain? Ada bilang demensia. Yang lain kira-kira diagnosisnya apa? Ada yang tahu nggak? Demensia apa kira-kira? Kalau kalian bilang demensia, demensia apa kira-kira? Kira-kira. Nah, pinter banget ya. Demensia frontotemporal. Frontotemporal atau peak disease. Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat general sih. Ini soalnya general banget. Tapi gitu soal IP. Kita dituntut untuk cari keyword demensia. As we know, demensia itu kata kuncinya pikun ya. Pikun atau pelupa. Dan di soal itu nggak ada pelupa. Nah, terus gimana dong kalau kayak gitu, Dok? Ini bisa banyak macam ya. Mungkin dia ada psikotik mungkin. Atau mungkin dia delirium usia tua juga boleh kan? Nah, tapi apa yang menjadi keywordnya? Dia sering berkata kasar. Berkata kasar, kemudian dia itu tidak peduli terhadap perasaan orang lain dan sering memarahi cucunya. Memarahi itu masuknya ke mood swing ya. Dia sering mood swing. Kadang dia berkata kasar, memarahi, kadang dia baik, kadang dia tenang-tenang. Sering mengambil makanan orang lain. Mengambil makanan orang lain ini dikontekskan ke arah demensianya atau ke arah pikunnya.
Gitu. Aneh banget ya, sering mengambil makanan orang lain. Kenapa? Karena dia pelupa. Karena dia pelupa, pikun, jadi dia sering mengambil makanan orang lain. Paham ya? Nah, itu yang mengarahkan ke arah demensianya. Nah, tapi demensi itu punya banyak kategori. Nah, karena ada mood swing-nya, berarti demensianya frontotemporal. Oke, yang mana temuan penunjangnya kira-kira? Kira-kira berarti yang mana yang benar? A, B, C, D, E yang benar banget. Frontotemporal. Sip, gampang banget. Nah, jadi gini ceritanya. Gangguan mental organik, organik itu artinya sebenarnya ada penyebab dasarnya. Ada penyebab dasarnya. Nah, GMO itu dibagi dua. Ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut itu adalah delirium. Nah, delirium ya. Kalau delirium itu kata kuncinya dia gelisah gitu. Dia gelisah ya, gelisah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Pada saat dia diinfus, obatnya haloperidol. Tapi kalau demensia, keyword itu pikun sebenarnya atau pelupa gitu ya. Nah, tergantung penyebabnya apa. Kalau vaskuler itu berarti karena ada riwayat stroke. Ada riwayat stroke menyebabkan dia demensia. Kalau peak disease emang atrofi pada daerah frontotemporal. As we know, frontotemporal itu yang mengatur emosi. Nah, makanya dia ada gangguan kepribadian, suka marah-marah, ya kan? Itu karena atrofi frontotemporal yang mengatur emosi. Kalau Lewy body itu mirip gejala Parkinson, gejala trap tapi trap ditambah dengan pikun. Itu berarti dia demensia Lewy body. Karena kalau Parkinson murni, Parkinson disease, itu dia tidak pikun, dia cuma gejala trap doang. Tapi kalau ada pikunnya, itu demensia Lewy body. Alzheimer yang terakhir ya. Kalau Alzheimer itu tidak ada khasnya. Kecuali kita lakukan CT scan, emang didapatkan ada atrofi otak. Itu. Oke, jadi kalau Alzheimer, atrofi cerebri, kalau vaskular ada riwayat stroke, kalau suka marah-marah, tadi frontotemporal atau namanya peak disease, pinter banget. Kalau Lewy body itu Parkinsonism gejalanya atau gejala TREP. Gampang kan? Gitu. Atrofi korteks frontal dan temporal. 23. Gaskan, jenis gangguan kepribadiannya. 25 tahun, ke poli dibawa keluarganya karena pasien dikenal sulit mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal sederhana, seperti memilih pakaian, menentukan makanan, hingga keputusan pekerjaan. Pasien selalu meminta pendapat orang lain terlebih dahulu. Ketika hubungannya dengan pacarnya berakhir, pasien segera mencari hubungan baru karena merasa tidak sanggup hidup sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak gangguan kepribadiannya apa? Ayo kira-kira. Nah, gitu ya. Pasien segera mencari hubungan baru karena dia tidak sanggup hidup sendiri, karena dia tergantung sama orang lain. Jadi dia tergantung ya, tergantung dengan orang lain. Nah, gitu ya, namanya orang dependen. Oke, sip, mantap banget. Nah, kepribadian itu, apa keywordnya teman-teman kepribadian? Yang pertama, kalau kepribadian itu dia nggak ada obatnya, jadi nggak ada obatnya. Kalau dia kepribadian itu nggak ada obatnya. Yang kedua, dia bakal mengganggu orang lain. Dia mengganggu orang lain. Ya, dia mengganggu orang lain. Dan dirinya itu tidak terganggu. Dia merasa tidak terganggu. Nah, dirinya tidak terganggu. Jadi kayak bodoh amat gitu, kayak, saya biasa aja, nggak ada yang salah dengan saya. Misalnya nih, orang-orang dengan, kepribadian histrionik. Dia orangnya pick me itu tapi dia nggak merasa pick me, paham nggak sih? Justru orang orang lain yang terganggu. Saya terganggu dengan kelakuan dia. Oh, berarti orang itu yang mengalami gangguan kepribadian. Nah, gitu ya. Sip. Yang aneh-aneh dulu, paranoid. Aduh, dia curiga mulu ya, curiga mulu dia. Curiga mulu. Tapi ditanyain, "Kamu kayak gitu terganggu gak?" "Enggak lagi. Saya curiga aja, Dok," gitu. Kalau skizoid suka menyendiri, tapi dia nggak terganggu. Skizotipal maksud gue, ini yang aneh-aneh. Contohnya, dia punya indera keenam kah? Dia bisa meramal kah? Tapi ini bukan waham, paham gak sih? Kalau waham itu baru muncul saat ini aja, bisa menghilang. Tapi kalau kepribadian skizotipal, dari dulu itu dia kayak gitu. Paham ya? Antisosial, antisosial. Dia sering melakukan tindakan agresif, kriminalis ya, suka berbohong, mencuri, terkadang disebut juga dengan psikopat ya. Antisosial itu terkadang disebut juga dengan psikopat ya. Borderline, BPD, orangnya mood swing. Nah, kalau orang mood swing dengan penyakit bipolar misalnya, dia terganggu. Ngapain dia konsul ke dokter kan? Kalau dia bipolar kan berarti dia terganggu dong, paham gak sih? Tapi kalau orang BPD, borderline personality disorder, dia nggak bakal konsul, ngapain? Karena dia merasa nyaman aja. Gitu. Histrionik, caper mulu, lebih ke pick me ya, pick me, drama queen, dia drama queen ya, banyak ngomong gitu ya. Kalau narsistik beda, dia tuh lebih ke caper, tapi capernya itu akan prestasi dia. Contohnya nih, eh tahu nggak, saya itu orangnya yang paling pinter loh di sekolah ini. Kalau kalian mau bertanya sama aku aja, saya ranking satu soalnya gitu. Caper akan prestasi gitu. Gue orang yang paling cantik di sekolah ini, jadi nggak ada yang bisa kalahin gue gitu. Orangnya NPD.
Siapa yang terganggu? Bukan kita, tapi orang lain. Bukan dianya, tapi orang lain, gitu ya. Itu kalau NPD. Sekarang avoidant. Avoid. Ayo, avoid ini yang paling common ya sekarang ya, yang di TikTok ya. Kira-kira avoid itu orangnya gimana? Ada yang tahu nggak? Orang-orang avoid menurut kalian orangnya gimana? Menurut pendapat kalian, orang avoid itu gimana? Orang avoid. Overthinking yang lain tidak mau terlibat. Ayo, kabur kalau ada masalah. Berarti kata kuncinya ada yang bisa tahu ini ya, bisa tarik kesimpulan nggak? Kalah saing. Ayo, kesimpulannya apa? Orang avoid itu berarti orang yang insecure atau apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Avoid. Lu kenapa avoid nih? Avoid dan kira-kira ada yang tahu nggak? Apa? Menarik diri atau rendah diri atau takut menjalin hubungan sosial atau dia suka menghindar. Pintar banget. Itu kata kuncinya. Menghindar. Ini kata kuncinya. Menghindar. Itu kata kuncinya ya. Menghindar atau menarik diri boleh. Itu orang avoidant. Gini. Dia kalau ada masalah, orang itu menghindari masalah. Caranya bisa banyak banget. Dia nggak mau bahas mungkin, atau dia mungkin mengalihkan ke topik lain, gitu kan? Ya, karena dia merasa tidak memadai. Dia merasa bahwa dirinya itu orang yang kalah gitu. Gue kalah. Dia merasa dia itu tidak dominan gitu loh. Menghindari situasi sosial, karena takut dipermalukan aja. Kalau dia ketahuan salah, dia menghindar aja. Itu orang-orang avoid ya. Kalau dependen tadi orangnya manja ya, dia ketergantungan sama orang lain. Kalau orang anankastik atau obsesif kompulsif, dia kaku, perfeksionis, lebih ke bossy banget orangnya, kan sok-sok jadi bos, sok-sok memerintah, itu orang anankastik. Oke, pahami keyword masing-masing. Kak, kalau di beberapa topik tertentu termasuk avoidant juga atau harus general? Di beberapa topik tertentu avoidant atau general sih, dia lebih menghindar ke semua hal sih, karena dia takut dipermalukan, ya. Kalau dia menghindar dari situasi, misalnya nih, gue nggak mau dia bergaul di situasi rame, itu bukan avoidant. Avoidant itu lebih ke topik atau lebih ke masalah, paham gak sih? Kalau yang menghindar di situasi sosial, itu kan tadi masuknya ke orang-orang skizoid gitu. Tapi kalau ke topik atau permasalahan, dia menghindar atau dia setelah melakukan kesalahan dia tidak mau tanggung jawab, that's avoidant. Oke, sip. Sama-sama. 24. Ayo, apakah terapi farmakologis yang paling tepat? Ayo, laki 32 tahun dibawa ke IGD karena sejak 2 hari terakhir mengalami demam tinggi, disertai tubuh merasa sangat kaku. Pasien juga tampak gelisah dan sulit diajak komunikasi. Menurut keluarga, sekitar 1 minggu yang lalu, pasien mulai mendapatkan pengobatan dari psikiater karena sering mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan kesadaran support, tekanan darah lumayan tinggi, dan dia demam. Ayo, gampang banget diagnosisnya. Keywordnya gini nih teman-teman. Dia demam, ya kan? Kemudian kaku, gelisah. Ternyata dia ada riwayat pengobatan. Paham gak sih? Ada riwayat pengobatan psikiater karena dia sering mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Nah, jadi sebelumnya dia mungkin skizofrenia. Minum obat karena kelebihan obat itu menyebabkan dia demam, menyebabkan dia kaku, sampai dia penkes. Diagnosisnya adalah sindrom neuroleptik maligna. Oke, obatnya apa? Obat yang paling tepat untuk kondisi pasien. Ntar kalian berikan apa? Ayo, simple banget. Dan Dantrolen. Oke, pinter banget. Kalau yang lain, ya ini penyebab sih. Haloperidol mah penyebab ya. Diazepam kagak ya, propanolol bukan, fluoxetine bukan. Gampang sih. Sindrom neuroleptik maligna ini terjadi karena overdosis. Karena dia overdosis dari obat-obatan antipsikotik. Nah, gitu. Karena dia overdosis obat-obatan antipsikotik, nanti otonomnya terganggu banget. Karena yang obat antipsikotik itu tujuannya untuk menurunkan dopamin kan. Anjlok banget dopaminnya, akan mengganggu aktivasi otonom. Oke, jadi nanti otonomnya terganggu banget. Simpatik, parasimpatiknya terganggu. Dia sampai demam, penkes ya, kejang, sesak gitu ya. Intinya apa? Intinya cari riwayat minum obat antipsikotik gitu ya. Yang paling utama, kalau ada berarti stop antipsikotik. Rawat ICU, rujuk ICU bukan bukan kompetensi kita lagi. Kita cuma menyarankan nanti diberikan dantrolen atau bromokriptin. Gitu. Itu tata laksana spesifiknya. Kalian gak usah hafalin dosis obatnya, kalian cukup tahu nama obatnya aja. Ini kasus jarang sih. 25. Apakah terapi yang paling tepat? Laki 24 tahun datang ke poli sering merasa sangat mengantuk pada siang hari sejak beberapa bulan terakhir. Pasien mengatakan sering tertidur tiba-tiba saat sedang membaca atau mengikuti perkuliahan. Padahal tidurnya cukup. Pasien diketahui sangat sulit dibangunkan saat tidur malam. PMVIS normal. Ayo, diagnosisnya apa nih? Gampang banget. Nah, jadi dia sering mengantuk ya. Dia mengantuk. Mengantuk tapi tidurnya cukup. Nah, tapi tidurnya cukup.
Oke, sip. Mengantuk tapi tidur cukup, ada dua kemungkinan. Bisa hipersomnia yang kalian bilang, atau bisa narkolepsi. Sekarang kalian bedakan apa perbedaan utamanya, kira-kira. Ayo, kasih gue keyword, kunci apa yang membedakan hipersomnia dengan narkolepsi secara singkat. Ayo. Oke, tiba-tiba tidur narkolepsi boleh, tapi yang paling utama adalah kira-kira apa? Oke, bisa. Yang paling utama tidak bisa ditahan. Oke, yang lain dong, yang lain. Yang lain sampai tidur, yang lain ngantuk, yang lain. Yang lain apa kira-kira? Kalau narkolepsi ada, kira-kira ada apanya? Ini nggak ada apanya. Ayo, ada yang tahu nggak? Obatnya sama. Pinter banget ya, ada halusinasi. Oke, halusinasi. Narkolepsi ada halusinasi. Halusinasinya halusinasi yang muncul pada saat tiba-tiba tertidur. Kalau hipersomnia itu nggak ada halu. Itu doang sih. Kalau tiba-tiba tidur, pingsan, oke, cocok narkolepsi. Tapi kalian cari keyword, kalau ada halu, itu memperkuat bahwa dia narkolepsi. Karena kalau narkolepsi itu, neurotransmitter yang berperan itu lebih kacau, lebih banyak gitu. Jadi ini adalah hipersomnia. Hipersomnia maupun narkolepsi, obatnya sama, modafinil. Kalian cukup berikan modafinil aja sebagai psikostimulan biar dia fokus gitu. Bertambahnya waktu tidur, ya, rasa kantuk hampir tiap hari, lebih dari sebulan, ya, padahal tidurnya itu cukup. Itu keywordnya, tidurnya cukup. Kalau dia ngantuk siang hari, tapi tidurnya tidak cukup pada saat malam hari, diagnosisnya adalah insomnia. Gitu kan? Jadi kalian harus memahami maksud kalimatnya. Kalau dia ngantuk, tidurnya cukup, berarti dia kelebihan malah ya. Dia hipersomnia. Tapi kalau dia ngantuk, tidurnya kurang, berarti insomnia. Ya udah, modafinil aja, lu kasih, atau metilfenidat. Ini psikostimulan biar pasien tetap terjaga gitu ya. Oke, gampang banget. Modafinil 26, 26. Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien tersebut? Jadi perempuan 29 tahun datang ke poliklinik, keluhan sering merasa gelisah sejak mengalami kecelakaan lalu lintas 3 minggu yang lalu. Pasien mengatakan masih sering teringat kejadian tersebut dan menjadi mudah terkejut ketika mendengar suara keras. Pasien juga mengeluh sulit konsen dan merasa tegang hampir tiap hari sejak kejadian itu, ya kan? Sebelumnya, pasien tidak memiliki riwayat gangguan psikiatri, mental, nggak ada halu maupun waham. Ayo, ini gampang banget ya. Konsepnya masih 3 minggu nih. Jadi gelisah sejak mengalami kecelakaan. Jadi ini adalah peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik tapi terjadi kurang dari 1 bulan. Diagnosis apa? Ayo, diagnosisnya apa? Yang lain apa? Ayo. A, B, C, D, E. Ayo. Ayo dong, jawab dong. PTSD, yang lain. Gangguan stres akut. Kita lihat dari konsepnya ya. Kalau kurang dari sebulan, berarti adalah gangguan atau reaksi atau gangguan penyesuaian. Coba yang mana yang benar? Coba kalian ketik lagi yang mana yang paling benar menurut kalian. Yang benar adalah yang bravo, pinter banget. Reaksi stres akut. Sip. Jadi gini ceritanya, gangguan psikiatri setelah peristiwa traumatik. Kalau reaksi stres akut itu kurang dari sebulan ya teman-teman ya. Kurang dari sebulan, tipe stresor itu berat banget, like kejadian traumatik, kehilangan seseorang, lihat orang kecelakaan di depan mata dia. Jadi peristiwa yang traumatik gitu ya. Terus dia itu maksimal 4 minggu, berarti kurang dari sebulan. Tadi kan cuma 3 minggu ya. Kalau gangguan penyesuaian, stresornya ringan sedang. Contohnya apa? Misalnya dia pindah rumah aja, pindah rumah, atau pindah pekerjaan. Jadi simpel aja gitu ya. Itu kalau penyesuaian. Kalau PTSD, cocok 6 bulan setelah trauma. Tapi minimalnya itu sebulan kok teman-teman. Bisa. Kalau sebulan, boleh kalian masukkan ke PTSD. Karena biasanya soal 2 bulan, 3 bulan. Itu masuknya di mana dok? Oh masuknya di PTSD kok, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kurang dari sebulan, reaksi stres akut. Gitu. Itu perbedaannya. Sama-sama traumatik yang berat. Kalau PTSD itu lebih ke flashback, lebih ke apa, re-experiencing dan lain-lain. Karena dia merasa bahwa kejadian sebelumnya itu muncul lagi di dirinya setelah ada pemicunya gitu loh. Contohnya dia nonton TV, ada kejadian gempa bumi, dia teringat lagi. Oke. Gampang ya? Nah, ini caranya, cara singkatnya untuk membedakan ya, tabel-tabel algoritmanya. Terus tata laksananya fokus trauma CBT lini pertamanya. Kalau dia dominan depresi, kalau dia dominan sedih, ya ntar kita berikan antidepresan. Tapi kalau dia dominan cemas, kayak tadi dia cemas ya, nanti kalian berikan clobazam atau lorazepam. Golongan benzodiazepin. Ya, gampang banget. Enak banget. 27. 3 nomor lagi guys. Gaskan. Apa diagnosis yang paling tepat pada pasien tersebut? Jadi perempuan 40 tahun dibawa keluarganya ke poliklinik karena tampak murung dan tidak mau beraktivitas 2 minggu ini. Sepanjang hari, pasien hanya berbaring di kamar dan tidak tertarik melakukan kegiatan yang sebelumnya ia sukai.
Pasien juga mengeluh mudah lelah, sulit tidur, dan nafsu makan menurun. Keluarga mengatakan pasien sering menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa dan pantas mendapatkan hukuman. Pasien meyakini hal tersebut meskipun keluarga meyakinkan bahwa hal tersebut tidak benar. Sejak keluhan muncul, pasien tidak lagi bekerja dan jarang berinteraksi. Ayo kita bedah satu-satu. Jadi dia tampak murung ya, tampak murung dan tidak mau beraktivitas 2 minggu ini. Oke, sepanjang hari berbaring dan tidak tertarik melakukan aktivitas. Oke, nah sekarang mudah lelah, sulit tidur, nafsu makan menurun. Dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Keluarga mengatakan pasien sering menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Oke, berarti dia apa kejadiannya? Dan pantas mendapatkan hukuman. Kira-kira dia mengalami kondisi apa? Dia sering menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Ayo, kira-kira dia lagi apa tuh kondisinya? Ayo, ini dulu. Menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat pendosa dan pantas mendapatkan hukuman. Waham ya, bukan halu. Waham dong. Kalau dia merasa dirinya itu waham. Halu itu persepsi yang salah. Halu itu ya dari indera, pendengaran, penglihatan, ya kan? Ya kan intinya dari indera gitu. Tapi kalau waham itu adalah keyakinan gitu. Dia merasa dirinya orang yang sangat pendosa. Ini wahamnya ya waham dosa boleh atau waham bersalah juga boleh gitu. Ada waham nih. Berarti jawabannya adalah A, B, C, D atau E kira-kira. Udah 2 minggu, ada gejala-gejala depresi ya. Hilang minat, sedih, mudah lelah, sulit tidur. Jawabannya D. Karena disertai dengan adanya gejala psikotik. Gampang kan? Sip. Nah, jadi gangguan depresi. Jadi kalau depresi itu teman-teman, dia hilang minat yang persisten. Jadi dia sedih itu. Penyebab dia sedih karena penurunan serotonin atau dan dopamin gitu. Oke? Nah, kalau baru pertama kali dia depresi, namanya episode depresi. Tapi kalau berulang-ulang depresinya, namanya gangguan depresi berulang. Nah, cuma kalau depresi teman-teman, kalian harus hafalin gejala utama dan gejala lainnya. Gejala utama atau gejala mayor. Gejala mayor boleh kalian singkat 3A atau kalau dari MedSense MLM. Apa itu MLM? Mood depresif. Jadi dia sedih, ya, lelah, hilang minat. Itu gejala mayor. Sisanya adalah gejala minor atau gejala lainnya. Jadi kalian hafalin mayornya ya. Kalau minor, konsentrasi menurun, nafsu makan menurun, dan lain-lain. Jadi hafalin mayornya, MLM atau 3A. Karena kita mau klasifikasikan. Jadi ada yang ringan, ingat ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kita lihat dari gejala mayor dan minornya. Kalau ringan dan sedang, mayornya itu maksimal 2. Mau MLK, mau LMK, mau MMK, terserah. Maksimal 2. Hilang minat dan sedih kah, atau lelah dan sedih kah, terserah. Tapi yang membedakan adalah minornya. Kalau ringan maksimal 2, kalau sedang maksimal 3. Jadi kalian lihat dari minornya. Misalnya dia sedih mulu dan dia hilang minat. Ditambah dia konsentrasi menurun dan juga dia insomnia. Oh, berarti dia ringan dong. Kalau tambah lagi satu berarti sedang. Kalau berat, mayornya lengkap 3. Lengkap banget. Nah, kalau berat maksud gue, itu tentukan lagi apakah ada gejala psikotik atau tidak. Nah, tadi kan kita udah kelihatan tuh ada gejala psikotik. Kalau ada gejala psikotik, itu pasti udah berat. Paham gak sih? Karena ringan sedang itu nggak ada gejala psikotiknya. Kalau ada gejala psikotik, berarti gejala depresi berat ditambah gejala psikotik. Kalau nggak ada, berarti depresi berat tanpa gejala psikotik. Itu ya, langsung aja. Kan tadi ada gejala psikotik. Kita berpikir ini langsung depresi berat. Nah, sekarang kalau depresi ringan yang berlangsung lebih dari 2 tahun atau lebih, karena saking ringannya, dia tidak pernah konsul dan bertahan lebih dari 2 tahun, diagnosisnya adalah depresi neurosis atau distimia. Jadi kalau distimia, itu istilah depresinya lebih dari 2 tahun. Tapi depresi ringan ya. Udah, tata laksananya SSRI better ya untuk meningkatkan serotonin, pakai fluoxetine, sertralin atau yang lain-lainnya. Kalau tidak mempan boleh ditambahkan amitriptilin. Kombinasi amitriptilin. Kalau nggak mempan lagi boleh ditambahkan obat ketiga, golongan atipikal atau yang tetrasiklik. Gitu. Gampang sekali. Tadi kan ada gejala psikotik ya, langsung depresi berat. Tanpa gejala psikotik berarti nggak ada waham atau halu. Ringan sedang tadi gue udah ajarin ya. Kalau skizoafektif ini muncul bersamaan. Ini muncul bersamaan. Tapi tadi ceritanya dia itu depresi dulu, baru muncul gejala psikotik. Oke, gampang. 28. Apa diagnosis pada kasus ini? Jadi anak laki 5 tahun dibawa oleh orang tuanya karena perubahan perilaku sejak 8 bulan terakhir. Sebelumnya anak dapat berbicara dalam kalimat sederhana, bermain dengan teman sebaya, serta mampu menggunakan toilet sendiri. Jadi awalnya normal ya. Namun perlahan orang tuanya menyadari dia udah jarang bicara.
tidak merespon saat dipanggil, dan lebih sering bermain sendiri. Saat ini, anak sering melakukan gerakan berulang, ya kan? Dan tidak tertarik dengan lingkungan sekitar. Riwayat perkembangan sebelum usia 3 tahun dilaporkan normal. Jadi keywordnya gini teman-teman, awalnya normal loh. Tapi sampai lebih dari 2 tahun, tiba-tiba jadi autism. Kira-kira diagnosisnya apa? Gampang banget. Yang mana? Red bukan? Kalau red itu awalnya normal, tapi dia 5 bulan kemudian. Dia sampai 5 bulan doang. Yang CDD, pintar banget ya. Childhood Disintegrative Disorder. Oke, mantap banget. Jadi gini ceritanya ya teman-teman ya. Kalau pervasive developmental disorder, ini gue jelasin semuanya ya. Itu kalian lihat dari gejala utamanya dulu. Jadi ini istilah masalah perkembangan pada anak. Jadi masalah perkembangan anak. Kalian lihat 3 gejala utamanya. Interaksi sosial sama teman atau tetangga. Keywordnya adalah tidak ada kontak mata. Itu yang pertama. Tidak ada kontak mata. Yang kedua, perilaku repetitif atau berulang. Jadi perilakunya berulang-ulang. Terakhir nggak bisa ngomong. Nah sekarang ada namanya Autistic Spectrum Disorder atau ASD. ASD itu semacam payung teman-teman. Kayak payung diagnosis. Jadi lu jangan diagnosis ASD. Karena dia ada spesifiknya gitu loh. Spesifiknya ada 3. Yang pertama ada namanya autistic. Yang kedua ada namanya Asperger. Yang terakhir adalah PDD nose. Not otherwise classified gitu loh. Nah, cara membedakannya adalah dari gejala yang 3 tadi. Makanya hafalin 3-nya. Kalau autistic disorder, 3-3 gejalanya itu muncul. Jadi dia nggak bisa kontak mata, dia perilakunya berulang-ulang, dan nggak bisa ngomong. Itu autistik. Tapi kalau Asperger, 2 doang. Dia cuma nggak bisa kontak mata, dan perilaku berulang-ulang. Pasiennya itu masih bisa bisa ngomong dia. Nah, gitu. Paham ya? Yang terakhir, PDD nose, not otherwise classified. Artinya, yang bukan termasuk, ingat ya, yang bukan termasuk kategori autistik atau Asperger. Gitu. Jadi yang bukan autistik, Asperger namanya PDD nose. Nah, sekarang antara Red dengan CDD. Apa kata kuncinya? Ini kata kuncinya awalnya normal. Awalnya normal, perkembangannya normal. Nggak kelihatan autis dari kecil normal. Tapi sampai 5 bulan pertama, kemudian lingkar kepala anaknya menurun, itu namanya red disorder. Nah, red itu kalau lingkar kepalanya menurun. Tapi kalau 2 tahun bertahan, bayangkan, 2 tahun normal loh. 2 tahun kan orang udah bisa ngomong, anak udah bisa jalan. 2 tahun normal. Tiba-tiba langsung seperti autistik. Tiba-tiba autistik. Itu namanya CDD. Kalau kalian bertanya penyebabnya apa, itu multifaktorial ya. Mungkin emang genetik, tapi baru kelihatan. Atau mungkin pola asuh keluarganya. Tiba-tiba langsung CDD. Nah, dia 2 tahun normal, tiba-tiba autistik namanya CDD. Tadi autistik kalau gejala tiga-tiganya muncul. Ya makanya tadi soalnya tidak kontak mata, perilakunya berulang-ulang, dan sulit ngomong. Padahal normal perkembangannya sebelum usia 3 tahun. Itulah CDD. Oke, gampang banget. Ini gue udah jelasin semuanya ya. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Gitu, gampang ya. Sip. Ayo, 2 nomor lagi guys. 29. Ayo, apakah diagnosis yang tepat? 32 tahun, ya. Dibawa keluarganya ke IGD karena tidak dapat melihat sejak tadi pagi. Muncul tiba-tiba saat bangun tidur. 3 hari yang lalu, ibu pasien meninggal dunia setelah lama sakit. Keluarga mengatakan pasien tampak sangat terpukul karena sebelumnya ia sempat menggunakan uang biaya pengobatan ibunya untuk berjudi. Sejak kejadian tersebut, dia sering menyendiri di kamar, semuanya normal, fisiknya normal. Jadi dia tiba-tiba buta, kata kuncinya tiba-tiba buta, setelah ada stresor. Oke, diagnosis. Ayo, gaskan. Tiba-tiba buta setelah ada stresor. Apakah somatisasi secara general atau yang lainnya? Ayo, yang lain muncul dulu dong. Muncul dulu dong, dikit lagi. Apa? Konversi, pinter banget. Oke, kalau somatisasi in general, enggak ya. Ini keluhannya banyak banyak nyeri gitu. Dia banyak keluhan. Dia banyak keluhan nih. Contohnya, dok, saya sakit kepala dok, sakit pinggang saya, sakit perut saya. Jadi banyak banyak keluhan, tapi dia tidak ada masalah gitu loh. Banyak keluhannya. Sekarang hipokondriasis. Kalau hipokondriasis, itu dia satu penyakit doang. Satu penyakit, tapi penyakitnya besar banget. Ya kan? Besar banget satu penyakit, tapi dia merasa itu besar banget. Contohnya, misalnya dia merasa dia kanker, dia merasa dia tumor, gitu ya, atau PJK misalnya. Itu hipokondriasis. Kalau gangguan dismorfik tubuh, contohnya, kok gue nggak
tirus ya dok ya, gue nggak mancung ya dok ya, dia lebih ke estetika gitu loh. Kalau GCM bukan dong. Jadi ini konversi ya. Jadi gangguan somatoform, somato itu artinya tubuh, fungsi tubuh gitu ya. Dia merasa sakit ya, dia merasa sakit, tapi keluhannya itu atau tidak ditemukan kelainan. Jadi kelainan tidak ada. Yang sakit adalah jiwanya menyebabkan timbul penyakit. Ada 5 ya. Yang pertama, somatisasi yang tadi gue bilang ya. Kalau somatisasi itu so much, ingat aja, somatisasi so much. Jadi banyak gejalanya gitu loh. Dok, saya sakit perut, sakit kepala, sakit pinggang. Tapi nggak ada penyebabnya, normal semua. Kalau hipokondriasis, satu penyakit tapi lebay. Contohnya tadi ya, dok, kayaknya saya ada tumor deh. Saya kayaknya ada kanker deh dok, gitu. Ya, kalau konversi yang tadi, tiba-tiba terjadi defisit neurologik mendadak. Tiba-tiba buta, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tuli, setelah ada stresor. Misalnya tadi ya tiba-tiba buta gara-gara orang tuanya meninggal. Tiba-tiba lumpuh setelah dia melihat orang tuanya berantem atau ribut atau cerai gitu. Dan itu bukan pura-pura ya, ini memang kejadian, bukan pura-pura. Nah, kalau psikosomatik, ini ada penyakitnya nih. Ada penyakit. Nah, ada penyakit, tapi memberat dengan stresor. Memberat dengan stresor. Emang definisi dia ada penyakit gitu loh. Dok, saya emang diare dok. Dia diare parah nih. Bising usus emang dia meningkat. Tapi diarenya memberat pada saat dia stres. Ya makanya ada penyakit IBS namanya atau dispepsia fungsional. Kalian pernah merasa tiba-tiba sakit ulu hati padahal sebenarnya kalian gak ada penyakit lambung gara-gara besok mau ujian misalnya. Nah, itu psikosomatik. Kalau BDD, body dysmorphic ke cacat dalam penampilan. Ya, lebih ke estetika. Kayaknya saya nggak mancung deh dok, saya nggak putih deh dok ya, saya nggak tirus ya dok ya. Kayak nah, makanya tata laksananya non farmakologi CBT ya. Itu yang paling utama, kita harus edukasi pasien bahwa ini bukan kejadian yang kejadian yang sebenarnya terjadi itu bukan karena kesalahan atau penyakit pada pasien itu sendiri. Jadi semuanya normal, tidak ada kelainan pada laboratorium, CT scan normal ya, kita harus terapi kejiwaan ibu gitu loh. Makanya kalau kalian ketemu pasien muntah hebat atau sakit ulu hati, tapi kalian merasa itu nggak ada kelainan, kalian coba tanya, ibu ada masalah di rumah nggak? Bapak ada masalah di rumah nggak? Pakai pendekatan psikiatri kalau kalian itu sudah memberikan obat maksimal, tapi dia merasa tidak membaik. Paham ya maksudnya ya? Oke, seru banget. Terakhir, 30. Ayo, terakhir lagi guys. Apa diagnosis yang tepat? Ayo, perempuan 27 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan suaminya sejak menikah 6 bulan yang lalu. Saat mencoba melakukan penetrasi, pasien merasa sangat nyeri nih. Pasien mengatakan sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual, namun merasa tegang tiap kali penetrasi dilakukan. Pemvis dalam batas normal. Ayo, dia tidak bisa melakukan hubungan seksual. Pada saat dimasukin, ya kan, pasien sangat nyeri pada saat mau mencoba melakukan penetrasi. Artinya dia belum melakukan hubungan seksual. Paham ya maksudnya ya? Kira-kira yang mana yang benar? Muncul dulu dong. Rame-rame. Semua coba jawab dulu. Kira-kira apa? Ayo, yang mana yang benar? Yang B, vaginismus. Ya, vaginismus. Jadi dia belum melakukan hubungan seksual. Kalau vaginismus itu terjadi spasme pada vagina. Artinya belum penetrasi ya. Sorry, gua agak vulgar. Jadi pada saat penis pasien itu, penis suaminya mau masuk, itu dia nggak bisa masuk. Dia merasakan sakit. Karena vaginanya tiba-tiba kaku. Sedangkan kalau di spareunia, dia udah melakukan hubungan seksual. Paham ya maksud gue ya? Jadi udah melakukan melakukan seks gitu loh. Nah, selama seks itu dia merasa nyeri. Padahal nggak ada luka, nggak ada kelainan di vagina, tapi dia melakukan hubungan seksual dan dia merasa nyeri. Itu dyspareunia, paham ya? Jadi ini vaginismus. Jadi kelainan seksual ya, sulit dalam mengalami kenikmatan seksual minimal 6 bulan. Ada pada cowok, ada pada cewek. Pada cewek ada namanya female sexual interest atau arousal disorder. Jadi memang dia nggak nafsu. Dia nggak nafsu. Diajak berhubungan sama suaminya, kurang interaksi seksualnya. Sehingga dia nggak bisa melakukan hubungan seksual. Ya biasanya karena stres sih. Biasanya orang kalau stres itu ya dia nggak mau ngelakuin hubungan seksual kan. Nah, ada genitopelvic pain atau penetration disorder yang tadi ya. Kalau vaginismus itu terjadi spasme vagina, spasme vagina itu akan menyebabkan nyeri ya. Nyerinya bisa dua lagi, nyeri pada suami dan istrinya. Kalau suaminya memaksakan memasukkan penisnya, itu bisa terjepit dan itu sakit banget. Kalau perempuan ya karena kaku otot vaginanya. Kalau dispareunia dia nyeri ya, nyeri saat hubungan seksual. Itu kalau dispareunia. Dia nyeri pada saat berhubungan
seksual ya, paham ya? Kalau female orgasmic disorder, jadi cewek-cewek itu dia punya puncak maksimal kenikmatan seksual loh, paham ya maksud gue ya? Jadi cewek-cewek itu dia bisa orgasm juga, tapi dia nggak mengalami itu, gitu. Total salah CBT doang, mostly karena memang cewek-cewek itu dia punya masalah, jadinya dia tidak mau berhubungan seksual. Ada yang bertanya nih, dok, jadi kalau vaginismus penis yang mempenetrasi tidak nyeri, tidak apa-apa? Tergantung ya keluhannya ya. Kalau dia penetrasi dan terjepit penisnya ya dia bakal nyeri, gitu ya. Jadi tergantung dari ceritanya doang. Kalau misalnya kata kuncinya ya, kata kuncinya penetrasi. Penetrasi itu dia belum nih, belum penetrasi. Tapi pas saat dipaksa penetrasi dan timbul nyeri, nah itu vaginismus. Tapi kalau dispareunia, dia udah, paham ya maksud gue ya, dia udah melakukan hubungan seksual. Ya berarti udah keluar masuk dong, paham ya? Baru dia merasakan nyeri. Itu baru dispareunia. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Aman? Neurologi, psikiatri. Dok, maaf. Asih kurang paham, boleh jelaskan bagaimana ya? Aku vulgar aja ya, biar kamu paham ya. Belum paham ya antara dispareunia dengan ini ya, dispareunia dengan vaginismus. Oke, aku ulangi. Kalau vaginismus itu si vagina ceweknya itu spasme. Kalau vagina ceweknya spasme, penis itu bisa masuk nggak kira-kira? Nggak bisa masuk kan? Karena spasme vagina. Jadi seolah-olah vagina ceweknya itu nggak bisa kebuka gitu loh. Dipaksa masuk, nggak bisa. Siapa yang nyeri kira-kira? Ceweknya, ya karena kan kontraksi otot. Jadi sama kalau dia kontraksi otot di rahimnya. Kenapa sakit banget perutnya? Kayak gitu. Kenapa dia sakit banget di vaginanya? Karena ada kontraksi otot vaginanya. Sampai sini paham? Jadi dia nyeri. Padahal dia belum melakukan hubungan seksual. Paham ya? Kalau cowoknya memaksakan masuk penisnya, apa yang terjadi? Penis cowoknya bisa terjepit. Karena otot vaginanya kuat banget. Jadinya penis cowoknya itu bisa nyeri juga. Sedangkan kalau di spareunia nggak ada masalah di vaginanya. Ya udah, keluar masuk ya udah dia nge-seks. Tapi nyeri pada ceweknya. Nyerinya karena apa? Kita nggak tahu. Karena masalah masalah kejiwaan dia. Dok, saya sakit banget. Saya berhubungan seksual. Berhubungan seksual tapi saya nyeri, Dok. Tidak ada spasme pada vagina dia. Tidak ada luka pada vagina dia. Tapi kenapa dia bisa nyeri? Ya karena masalah kejiwaannya. Tapi dia udah ngentot ceritanya. Udah ya. Udah paham, teman-teman? Aman? Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Udah cukup? Kita hampir 4 jam ya, seru banget ya neurologi psikiatri. Aman? Coba bilang aman dulu. Semuanya bilang bilang aman dulu dong. Aman, teman-teman? Aman? Aman ya? Aman ya? Aman. Oke. Terima kasih banyak kalau aman ya. Kalian bisa